Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas DOEE dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan eksperimen dari hasil analisis dan dari soal 6.16, 6.17, dan 6.18 yang berkaitan dengan penerapan desain faktronal dua level pada proses pertumbuhan lapisan epitaksial di industri manufaktur semikonduktor. Dalam studi ini, kami fokus pada dua faktor utama, yaitu laju aliran arsenik dan waktu deposisi, untuk melihat bagaimana keduanya mempengaruhi ketebalan lapisan epitaksial melalui pendekatan analisis regresi, ANOVA, serta kontur plot. Kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kontrol proses, optimasi ketebalan target, dan strategi jika salah satu faktor sulit dikendalikan. Next. Dan ini adalah anggota dari kelompok 5. Next. Next. Dan ini adalah terjemahan dari soal 6.16, 6.17, dan 6.18. Dimulai dari soal 6.16, sebuah artikel dalam ATNT Technical Journal Maret atau April 1986, volume 65, halaman 39 sampai 50, menggambarkan penerapan desain faktorial dua level pada proses manufaktur rangkaian terpadu. Salah satu langkah proses yang penting adalah menumbuhkan lapisan epitaksial pada wafer silikon yang telah dipoles. Wafer yang dipasang pada susceptor ditempatkan di dalam sebuah bel jar dan uap bahan kimia dimasukkan. Susceptor diputar dan panas diberikan hingga lapisan epitaksial cukup tebal. Sebuah percobaan dilakukan dengan menggunakan dua faktor laju aliran arsenik atau A dan waktu deposisi atau B. 4 ulangan dilakukan dan ketebalan lapisan epitaksial dalam ukuran nanometer diukur. Data ditampilkan pada tabel P61. Untuk pertanyaannya, yang A, estimasikan efek faktor. B, lakukan analisis variance ANOVA. Faktor mana yang disignifikan? C, tuliskan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi ketebalan lapisan epitaksial pada rentang laju aliran, arsenik, dan waktu deposisi yang digunakan dalam percobaan ini. D, analisis residual. Apakah ada residual yang menimbulkan kekhawatiran? E, diskusikan bagaimana Anda menangani kemampuan outlier yang diterima pada bagian D. Untuk terjemahan soal 6.16, lanjutan problem 6.16. Gunakan metode regresi pada bagian C dari problem 6.16 untuk menghasilkan grafik kontur permukaan respon untuk ketebalan lapisan epitaksial. Misalkan, sangat penting untuk memperoleh ketebalan lapisan sebesar 14,5 nanometer, pengaturan laju aliran arsenik, dan waktu deposisi seperti apa yang Anda rekomendasikan. Untuk soal 6.18, lanjutan soal 6.17. Bagaimana jawaban Anda pada problem 6.17 berubah apabila laju aliran arsenik lebih sulit dikontrol dalam proses dibandingkan waktu deposisi? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal
6.16 menggunakan Minitab versi 22. Mana jadi finger? Nah, eh, di sini kita bisa memasukkan data yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini berupa data A, B, dan thickness-nya. Lalu kita copy pastein di worksheet dalam Minitab, lalu klik Start, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model. Untuk responnya kita isi thickness atau C3. Untuk faktornya kita isi A dan B. Guys, kok hilang sendiri, guys? Iya, kok hilang ya? Ini. Untuk modelnya, sum in modelnya diisi A, B, dan A kali B. Lalu klik OK. Untuk grafiknya kita pilih normal probability plot of residual dan residual versus fit aja. Lalu klik OK. Klik OK lagi untuk menutup proses analisis soal Minitab. Nah, diperoleh hasil berikut. Ada factor information, analysis of variance, model summary, koefisien, regression equation. Nah, ini untuk grafiknya, grafik normal probability plot. Dan residual versus fit. Selanjutnya kita klik start, ANOVA, terus pilih eh, interaction plot. Ini responnya kita isi thickness, untuk faktornya kita isi A dan B. Lalu klik OK. Maka akan muncul grafik interaction plot of thickness.
Untuk pengerjaan selanjutnya, kita klik Start, ANOVA, dan Main Effect Plot. Respon di tab isi thickness. Untuk faktornya juga kita isi A dan B. Maka akan muncul grafik Main Effect Plot for thickness. Selanjutnya kita bisa klik Start, ANOVA, lalu pilih General Linear Model, Fit General Linear Model. Untuk di modelnya, kita pilih A dan B saja. Tidak ada yang dirubah. Uh, jadi dari hasil analisis regresi dan ANOVA pada soal 6.16 didapatkan bahwa faktor A laju aliran arsenik dan faktor B waktu deposisi dan interaksi A kali B semuanya memberikan pengaruh terhadap ketebalan film atau thickness. Dari nilai p-value, faktor B terbukti menjadi faktor yang paling signifikan, diikuti oleh interaksi AB. Sedangkan faktor A berpengaruh lebih kecil. Model menunjukkan kecocokan yang baik terhadap data R kuadrat tinggi, sehingga dapat digunakan untuk prediksi dan optimasi. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilakan. Baik, izin saya akan melakukan share screen untuk melakukan tugas dari 6.17. Ini adalah kita langsung masuk ke aplikasi Minitab-nya. Kemudian ini adalah worksheet awal yang akan kita input dari A, B, thickness, kemudian A coded, B coded, dan A. Serta B kita kopaskan ke worksheet di Minitab seperti ini. Kemudian kita pilih start, kemudian pilih regression, pilih fit regression model. Setelah itu responnya kita pilih thickness, kemudian continuous predictornya kita inputkan yang C4 dan C5 atau A coded dan B coded. Selanjutnya kita masukkan juga C6 atau AB pada continuous predictornya. Setelah itu kita pilih model seperti yang muncul. Kita pilih modelnya, kita masukkan A coded, B coded, serta A dan B. Setelah itu kita pilih OK.
Kita pilih normal probability dan residual versus fits-nya. Setelah itu kita pilih OK juga. Klik OK lagi. Ini adalah muncul hasil regression analysis dari thickness versus A coded B coded, dan AB. Nah, di sini muncul koefisiennya, p-value-nya, model summary, analysis of variance, kemudian fits and diagnostic for unusual observation-nya. Di sini p-value-nya 0,142, 0,283, 0,006, dan 0,339. Ini kemudian ada grafik-grafiknya versus fits, yaitu residual versus fit value. Setelah itu kita pilih graph, kemudian scatter plot-nya untuk menampilkan grafiknya. Di Z variabel kita masukkan C3 atau thickness, kemudian Y variabelnya kita masukkan C5 atau B code-nya, dan X variabelnya kita masukkan C4 atau A coded-nya. Setelah itu kita pilih counter option-nya, kita klik OK 2 kali. Nah, ini akan muncul grafik contour plot of thickness B coded vs A coded seperti ini. Di mana sumbu Y-nya ini adalah B coded dan sumbu X-nya ini adalah A coded. Nah, dari soal 6.17 terkait menentukan kombinasi faktor untuk target ketebalan, dari hasil yang kita peroleh dari aplikasi Minitab, itu adalah target ketebalannya adalah 14,5 pm, kemudian kombinasi A dan B yang menghasilkan nilai tersebut membentuk garis kontur. Secara umum, ketebalan meningkat ketika B meningkat juga, sedangkan pengaruh A tergantung pada nilai B karena adanya interaksi antara A dan B. Dari hasil menunjukkan bahwa nilai B lebih tinggi atau lebih lama di posisi lebih panjang, lebih memungkinkan untuk mencapai ketebalan sekitar 14,5 dengan penyesuaian A mengikuti garis kontur. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini adalah soal 6.18, di mana soal 6.18 ini berhubungan juga dengan 6.17. Kita masukkan juga dari responnya thickness, kemudian kita pilih seperti yang ini.
Ini kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 6.18. Dari hasil 6.17, kita masuk lagi ke Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Mbak. Aku belum mute. Tunggu. Ulang. Wait, Yang lain guys. mute. next. Nah, ini dari soal nomor 6.17, ini adalah awal untuk menjawab soal nomor 6.18. Nah, ini kita masukkan responnya thickness, kemudian continuous prediction-nya tadi A dan B, kemudian regression option-nya WEG-nya kita pilih oke. Setelah itu ini akan muncul hasil dari regression tadi, p-value-nya ada 4, 0, 2.8, 0,006, dan 0,339. Setelah itu kita pilih start ANOVA. Maaf, sorry. Kemudian kita pilih regression, fit line plot. Setelah itu kita masukkan respon Y-nya dan respon X-nya. Respon Y-nya kita masukkan thickness dan respon X-nya kita masukkan A-coded dan AB. Respon X-nya kita masukkan A-coded, setelah itu kita pilih OK, residual for plotnya kita pilih reguler, setelah itu individual plotnya kita pilih normal, dan residual versus fits. Seperti yang muncul di layar, setelah itu kita pilih OK. Nah, ini adalah muncul hasil dari analisis regression thickness versus A-coded. Nah, ini adalah grafik yang muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan, kita ganti X-nya itu menjadi B-coded. Nah, ini adalah grafik yang muncul untuk thickness versus B-coded dan thickness versus A-coded. Nah, ini adalah kesimpulan dari soal nomor 6.18. Jika A sulit dikontrol, atau ketika faktor A laju arsenik sulit dikontrol dalam proses, analisis sensitivitas dari model regresi menunjukkan bahwa sensitivitas ketebalan terhadap A menjadi sangat kecil ketika B berada pada level tertinggi. Artinya perubahan A tidak banyak mempengaruhi ketebalan jika B-nya adalah tinggi. Sebaliknya, ketika B rendah, perubahan A membuat ketebalan berubah cukup besar atau sensitivitasnya tinggi. Jika A sulit dikontrol, maka proses sebaiknya dioperasikan pada B level tingginya. Karena kondisi ini membuat sistem lebih robust terhadap variasi A. Ketebalan tetap mendekati target walaupun A fluktuasinya tinggi juga. Next, silakan dilanjut oleh rekan kami selanjutnya. Baik, dari percobaan yang telah kita lakukan, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu model regresi valid dan menunjukkan faktor B adalah faktor yang paling berpengaruh. Untuk kombinasi A dan B dari kontur plot dapat menghasilkan target thickness di 14,5 nanometer. Untuk soal yang ketiga, jika A sulit dikontrol, pilih B level tinggi agar proses lebih stabil dan ketebalan tidak terlalu sensitif terhadap nilai dari variasi A. Berikut
Demikian pemaparan dari kami. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait penerapan desain eksperimen dan analisis data dalam konteks industri. Di sini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, dan kami siap untuk menerima pertanyaan dan diskusi lebih lanjut terhadap beberapa penjelasan atas soal-soal yang telah kami kerjakan. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.